Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera Kristus menyertai Bapak Ibu dimanapun saat ini berada. Waktu Bapak Ibu membuka channel Gema ini, itu artinya Bapak Ibu sudah melakukan ketaatan kepada Tuhan. Menghormati Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan mau terus dibentuk oleh firman-Nya. Puji nama Tuhan. Mari, dengan segala kerendahan hati, kita mau datang menghadap hadirat-Nya. Bapa, kami sungguh mengucapkan terima kasih. Hari ini, lewat pimpinan Roh Kudus-Mu, mengantarkan kami, memberikan kami kerinduan untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Kami mau belajar taat Tuhan, kami mau terus dibentuk, kami mau terus diperlengkapi, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia, dan mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan perenungan ini. Amin. Perenungan hari ini kita ambil dari Ulangan pasal 11. Pasal ini berisi perkataan Musa ketika orang Israel sedang berkemah di sisi timur sungai Yordan. Tepatnya di tahun ke-40 sejak orang Israel keluar dari tanah Mesir. Yang mana bangsa Israel sudah siap memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Inilah wejangan-wejangan Musa untuk bangsa Israel yang sebentar lagi akan memasuki tanah perjanjian. Ulangan pasal 11 ayat yang pertama. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturan, dan perintahnya. Ayat 8 dan 9. Jadi, kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk masuk menduduki negeri, kemana kamu akan menyeberang untuk mendudukinya. Dan supaya kamu hidup lama di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk diberikan kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kemudian ayat 13 dan 14. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandum, anggur, dan minyakmu. Kemudian ayat 22 dan 23. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah ini yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalannya, dan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, dan kamu akan menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Kemudian ayat 26 sampai 28. Lihatlah, aku mengajukan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat, apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Atau kutuk, jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti ilah-ilah lain yang tidak kamu kenal. Bapak Ibu yang terkasih, di pasal 11 ini, kalau kita perhatikan,
ada 3 kali pengulangan yang berbicara tentang perintah untuk mengasihi Tuhan. Ayat pertama, ayat 13 dan ayat 22. Kemudian ayat 26 sampai 28 itu berbicara tentang berkat dan kutuk. Maka ada kaitan erat antara kasih, ketaatan, dan berkat. Sekali lagi, ada kaitan erat antara kasih, ketaatan, dan berkat. Di saat kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, sebagaimana yang Tuhan Yesus perintahkan di dalam hukum yang terutama, maka di saat itu pula lahir sebuah ketaatan dari hati kita. Ketaatan yang tidak dipaksakan ataupun dibuat-buat, melainkan ketaatan yang tulus. Maka kasih kepada Tuhan merupakan fondasi, dasar, atau daya dorong ketaatan kita kepada Tuhan. Inilah juga yang Tuhan Yesus pernah katakan di dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Juga di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Bapak Ibu, bicara tentang ketaatan, tentu saja ada harga yang harus kita bayar. Harus ada penyangkalan diri, ada ketundukan penuh, ada disiplin diri, ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Dan pastinya ada iman yang hidup di dalam diri kita. Bapak Ibu, jika kita perhatikan baik-baik, di pasal 11 ini, setiap kali ketaatan dilakukan, pasti ada berkat Tuhan yang menyertai. Seperti di ayat 8 dengan ayat 9. Ayat 13 dengan ayat 14. Ayat 22 dengan ayat 23. Dan ayat 26 dengan 27 dan 28. Memang Bapak Ibu, daging itu lemah. Begitu banyak persoalan hidup muncul asalnya dari ketidaktaatan kita sebagai manusia. Relasi antara suami istri, anak, rekan kerja ataupun bisnis, bahkan rekan pelayanan hancur. Itu akarnya dari mana? Dari ketidaktaatan kepada firman Tuhan. Kejahatan moral, mulai dari skala kecil sampai skala besar, pasti karena hati ini yang sudah menyimpang jauh dari Tuhan. Tapi Bapak Ibu, semua itu bukan hal yang mustahil. Kita tetap bisa taat bila kita mau benar-benar berserah, percaya, dan beriman pada kehendak dan janji-janji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama belajar dan bercermin juga dari kisah-kisah maupun tokoh-tokoh Alkitab yang pernah mengalami kejatuhan akibat ketidaktaatan mereka pada Allah. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama berefleksi, melihat kedalaman hati kita masing-masing, menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa pasti ada harga yang harus kita bayar. Bahkan itu harga yang mahal kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu, mari kita sama-sama pilih dan ambil sikap yang benar, yaitu memilih bertindak taat pada kehendak Tuhan. Hanya mau menyenangkan Tuhan, hanya mau memuliakan Tuhan. Teladan sempurna
sudah ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketaatan Yesus Kristus adalah karena kasih-Nya yang begitu besar kepada Allah Bapa. Ketaatan Yesus Kristus mendatangkan berkat keselamatan jiwa manusia. Mari kita berdoa. Bapa, tolong kami untuk bisa taat. Tolong kami agar kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ajarkan kami untuk percaya, belajar berserah sepenuhnya kepada Tuhan, yakin dan beriman akan janji-janji Tuhan, sehingga kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri yang mengakibatkan kami menjadi pemberontak-pemberontak, yang mengakibatkan kami jadi tidak taat kepada firman Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, kuatkan iman kami. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Kami mau didapati sebagai hamba-hamba yang setia. Tolong kami ya Allah, karena kami mengakui bahwa kami ini lemah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, dan kami mau belajar taat mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hidup taat. Tuhan memberkati.